Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum mulai belajar, Bu Guru mengingatkan agar tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M, yakni mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran, kemudahan, serta ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pada tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Kita mulai ya. Siapkan hati, pikiran, konsentrasi, dan alat tulis untuk mencatat bila ada hal-hal yang dianggap penting, sehingga nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Pada pembelajaran kali ini, Bu Guru akan membaginya ke dalam 4 chapter. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua materi, yang ketiga latihan, dan yang keempat refleksi. Yang pertama kita lihat tujuan pembelajaran ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi perbedaan masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Mengidentifikasi informasi melalui teks non-fiksi berjudul Pari Kelana Topeng. Menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam pari dan membuat laporan pengamatan tari kreasi daerah. Kita lanjut ke materi ya. Kita bisa menentukan tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian, kita beri tanda centang pada kolom sudah atau belum. Jika banyak jawaban terdapat pada kolom sudah, berarti berada di masa remaja. Sementara, jika lebih banyak jawaban yang terdapat pada kolom belum, berarti berada di masa anak-anak. Ayo kita perhatikan contoh berikut. Contohnya adalah teman kita yang bernama Eko, usianya 12 tahun. Pertanyaan yang pertama, apakah di ketiakmu sudah mulai tumbuh rambut halus? Belum, dicentang pada kolom belum. Yang kedua, apakah jakun di lehermu sudah mulai membesar? Sudah atau belum? Jika belum, centang pada kolom belum. Yang ketiga, apakah suaramu menjadi lebih berat? Sudah atau belum? Jika belum, centang pada kolom belum. Yang keempat, apakah ototmu sudah menjadi lebih kuat? Sudah, centang pada kolom sudah. Dan yang terakhir, apakah kamu merasa dada menjadi lebih bidang? Belum, centang pada kolom belum. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini bahwa dari 5 pertanyaan, 4 diantaranya Eko menjawab belum. Berarti kesimpulannya Eko berada pada masa anak-anak. Baik, kita lanjut contoh yang satu lagi, yakni teman kita yang bernama Uni. Uni berusia 12 tahun. Pertanyaan yang pertama, apakah di ketiakmu sudah mulai tumbuh rambut halus? Sudah atau belum? Jika belum, centang pada kolom belum. Yang kedua, apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Belum, centang pada kolom belum. 3. Apakah suaramu menjadi lebih nyaring? Sudah, centang pada kolom sudah. 4. Apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Sudah, centang pada kolom sudah. Dan yang terakhir, apakah payudaramu sudah mulai membesar? Sudah, maka kita centang pada kolom sudah. Baik, kita lihat
3 dari 5 pertanyaan dijawab Uni sudah. Berarti lebih banyak sudah. Kesimpulannya, Uni sedang berada pada masa remaja. Kita lanjut. Nah, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui tentang teks non-fiksi. Masih ingat apakah yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi memuat informasi yang dapat menambah wawasan kita. Nah, informasi yang ada dalam teks non-fiksi ini bisa kita dapatkan dengan cara membacanya dengan seksama. Namun, sebelum membaca teks non-fiksi tersebut, kita juga dapat membuat perkiraan informasi berdasarkan kata kunci yang terdapat pada judul. Jadi, nanti kita bisa membuat perbandingan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Bu Guru akan berikan sebuah contoh. Teks non-fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng. Nah, sebelum mulai membaca teks non-fiksi ini, kita bisa memperkirakan informasi apa yang terdapat di dalam teks tersebut. Barulah kemudian kita mulai membaca teks non-fiksi ini. Paragraf pertama. Tari Kelana Topeng merupakan salah satu bentuk tari kreasi tunggal. Tari Kelana Topeng berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari ini umumnya ditarikan oleh penari putra. Tari ini diambil dari cerita Panji tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Paragraf kedua. Gerak pada tari Kelana Topeng menggambarkan Prabu Kelana yang sedang berhias diri. Gerak pada tari Kelana Topeng antara lain gerak menyisir rambut, menghias kumis, menata pakaian, dan bercermin. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian ini adalah seperangkat gamelan Jawa. Paragraf ketiga. Saat melakukan pertunjukan tari Kelana Topeng, penari menggunakan busana khusus. Busana tersebut berupa celana kain, sabuk, selendang, topeng, serta hiasan dada, tangan, dan kaki. Tari Kelana Topeng ditarikan kurang lebih 15 menit. Penari menggunakan topeng secara terus-menerus saat menari. Oleh karena itu, banyak penonton yang kagum. Nah, itu tadi teks non-fiksinya sudah kita baca bersama-sama anak-anak ya. Kira-kira, apakah anak-anak bisa membuat perbandingan informasi sebelum membacanya dan setelah membacanya? Apakah ada persamaan atau perbedaan? Nah, untuk dapat membandingkan informasi sebelum membaca dan sesudah membaca teks, pertama-tama kita tuliskan dulu informasi yang kita dapat sebelum membaca teks. Adapun informasi yang kita peroleh sebelum membaca teks yang berjudul Tari Kelana Topeng tadi adalah teks berisi tentang Tari Kelana Topeng. Selanjutnya, kita tuliskan informasi yang kita peroleh sesudah membacanya. Adapun informasi yang kita peroleh sesudah membaca adalah teks berisi tentang asal-usul, unsur-unsur, busana dan properti Tari Kelana Topeng. Selanjutnya, kita bisa membuat perbandingan dari keduanya. Nah, perbandingannya seperti ini ya anak-anak ya. Terdapat kesesuaian antara informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Namun, informasi sebelum membaca teks lebih umum. Sementara, informasi sesudah membaca lebih rinci. Nah, sudah jelas bukan?
Baik, kita lanjutkan ke materi sebelumnya. Materi tentang unsur-unsur tari sudah kita dapatkan dari bacaan tadi, yakni teks yang berjudul Tari Kelana Topeng. Nah, dari teks tadi kita bisa mengambil informasi bahwa unsur-unsur tari diantaranya adalah tata rias, tata busana, tata suara atau iringan musik, tempat, tata lampu, tema tari, dan perlengkapan atau sering juga disebut properti tari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan properti dalam tari tunggal? Jadi, properti itu adalah perlengkapan yang digunakan oleh penari ketika mementaskan sebuah tarian. Apa saja contohnya? Nah, contohnya diantaranya selendang, kipas, topeng, tombak, payung, dan piring. Setelah mengetahui tentang properti di dalam tari, sekarang kita akan melakukan pengamatan terhadap tari kreasi daerah. Hasil pengamatan ini nantinya akan kita tuangkan dalam bentuk laporan hasil pengamatan. Seperti apa sih laporan hasil pengamatan tari kreasi daerah? Berikut akan Bu Guru berikan contohnya. Judul laporan hasil pengamatan. Nama tari, Tari Merak. Asal tari, Jawa Barat. Hasil pengamatan, yang pertama, dari segi gerak. Gerak tari sangat indah, lembut, anggun, dan mempesona. Yang kedua, busana. Penari Merak menggunakan busana berupa baju dengan sayap yang menyerupai ekor burung merak. Yang ketiga, dari segi properti atau perlengkapan tari. Properti yang digunakan penari Merak antara lain mahkota, hiasan telinga dan ikat pinggang. Penari juga menggunakan apok atau kain yang melingkar di bawah leher dan menutupi dada. Selanjutnya, anak-anak tuliskan juga tanggapan terhadap tari. Tari Merak adalah ragam tari kreasi yang menceritakan keindahan burung merak. Tarian ini dibawakan dengan busana yang sangat indah. Keindahan busana terlihat dari sayap yang mirip dengan ekor burung merak dan gerakan tari merak ini sangat indah. Nah, ini adalah contoh laporan hasil pengamatan terhadap tari kreasi daerah, anak-anak ya. Bagaimana kira-kira anak-anak bisa membuat laporan seperti ini? Ya, tentunya harus melakukan pengamatan terhadap tari terlebih dahulu ya. Next, ragam tari kreasi daerah. Nah, seperti yang anak-anak sudah ketahui dari pembelajaran sebelumnya, bahwa Indonesia memiliki beragam tari daerah yang unik dan khas. Sebagai warga negara, kita wajib melestarikan tarian daerah ini anak-anak ya. Sebab tari daerah merupakan akar budaya negara kita. Kita bisa melestarikannya dengan menghafal gerakan tari. Selain itu, kita juga melestarikannya dengan mengenali tari daerah dan asalnya. Nah, berikut akan Bu Guru berikan beberapa contoh tari daerah yang ada di Indonesia. Di antaranya ada tari kipas dari Sulawesi Selatan. Ada juga tari gong dari Kalimantan Timur, tari remo dari Jawa Timur, tari topeng kuncaran dari Jawa Barat, tari yapong dari DKI Jakarta, tari gambir anom dari Jawa Tengah, dan tari Panji Semerang dari Bali. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita lanjutkan ke bagian latihan.
Tugas hari ini adalah membuat tabel identifikasi perbedaan masa pubertas yang terdapat pada buku paket tema 6 anak-anak halaman 65. Nah, ini nanti ditulis pada buku tugas 2 anak-anak ya. Jangan lupa untuk menyertakan identitas, hari, dan tanggal tugas. Selamat mengerjakan. Sebelum diakhiri, mari kita melakukan refleksi. Refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Bagian mana yang sudah dipahami? Bagian mana yang belum dipahami? Bagian mana yang membuat anak-anak merasa senang? Bagian mana yang membuat tidak senang? Apakah ada yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika ada, bagaimana anak-anak akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Selamat belajar untuk anak-anak semua. Semoga sukses dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.